Sore itu, langit terasa hangat saat David dan Fiona beranjak pergi. Tapi Fiona masih belum tahu kemana suaminya itu akan membawanya. Setelah beberapa saat pun ia bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Tanyanya ragu. Sebuah senyum terlihat di wajahnya. "Kau akan tahu begitu kita di sana." Fiona terdiam sesaat sebelum mengangguk. "Baiklah." David tersenyum selagi menaruh tangannya di saku dan yang satunya lagi di bahu Fiona. "Tenang, aku tak akan menjualmu." Fiona memikirkannya beberapa saat dan menjawab dengan serius, "Aku ini tidak berharga, Tuan David." David sontak mengernyit dengan mata yang tajam. "Siapa yang berani bilang istriku ini tidak berharga? Kesini, biar ku kubur dia dengan uang." Fiona terkejut melihatnya, kemudian tertawa. David yang melihat istri cantiknya itu tertawa, seketika hatinya pun ikut menghangat. "Kau ini benar-benar bertingkah seperti orang kaya baru, atau yang tiba-tiba kejatuhan uang?" Fiona membalas setelah terbatuk ringan. Sang pria tidak terlihat seperti tersudutkan. "Memangnya kamu pernah lihat orang kaya baru yang sekarismatik dan setampan aku? Kau ini, aku tidak tahu ternyata kau cukup narsis." Fiona menatapnya seolah-olah dia menemukan lahan baru untuk mengejaknya. "Sebuah majalah melakukan polling tentang 7 pria single terkaya di kota ini. Dan aku nomor 1. David berlagak dengan tenang sambil melihat Fiona. "Tapi kan itu untuk yang single. Memangnya sekarang masih?" "Ya, aku lupa. Aku tak akan membiarkan mereka menulis tentang itu lagi lain kali. Ditambah, siapa lagi yang didaftar itu yang misterius sepertimu? Kau ini selalu membuat media gila hanya karena ingin meliput sedikit saja." Alan telah menunggu saat mereka berjalan ke arah mobil. Fiona mengangguk. Dilihatnya sesaat Bentley dan Porsche di sebelahnya. Baru saja sedang dipikirkannya, kemudian sang pria di sebelahnya berujar, "Berikan kunci mobilmu ke Alan." Fiona ragu sesaat sebelum akhirnya menyerahkan kunci mobilnya. Begitu sampai ke rumah, "Tolong bantu pindahkan barang-barang di mobil ke ruang tamu ya." "Terima kasih." "Siap, Nyonya." Alan tertawa dan mengambil kunci itu. Fiona kemudian masuk ke kursi depan di mobil David. David bersandar dan jemarinya yang panjang itu memasangkan sabuk pengaman pada Fiona sebelum menyalakan mobil. Tempatnya tidak terlalu jauh dari utara kota. Dalam 20 menit, mereka memasuki pusat kota. Dengan lincah dia menyetir melalui jalanan yang padat itu. Suasana mobil itu hening. Keduanya tidak berkata apapun hingga Fiona menunduk menyalakan pemutar musik. Suara David yang rendah itu tiba-tiba terdengar. "Kau kedinginan." Dia memperhatikan setiap kali Fiona di mobil. Dia suka menurunkan jendela. Angin yang masuk membuat rambut indahnya itu berantakan, kemudian meluruskan pakaiannya sambil menggelang. David menghentikan mobil sesaat karena lampu merah di depan. Dengan cepat melepaskan jaketnya dan diberikan pada Fiona, membuatnya merasa lega. Fiona berpikir sesaat dan tidak berkata apapun lagi dan memakai jaket itu. Masih belum sampai, sudah larut. Dilihatnya langit di luar sana yang mulai gelap. Di depan sana, Fiona tersadar bahwa mobil mereka sedang menuju parkiran sebuah pusat perbelanjaan mewah dan berkelas. "Sudah sampai. Turunlah, aku mau mengambil beberapa barang dan membawamu makan malam sekaligus. Kita sedikit terlambat, jadi aku tidak akan masak di rumah." David melepaskan sabuk pengaman Fiona kemudian dengan sigap turun dari mobil. "Tuan, kau di sini?" Seorang wanita bergaun formal menyambut mereka. David melangkah pelan dan menunggu hingga Fiona berada di sampingnya sebelum akhirnya bertanya, "Semuanya sudah dikirim? Baru saja datang. Silakan tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer Lin." Mereka menunggu di sebuah sofa. Teh dan cemilan lain sudah dihidangkan. Manajer itu dengan cepat datang, memegang sebuah tas. "Tuan, kau di sini." Memberikan tas itu selagi menjelaskannya. Begitu dilihatnya Fiona, seolah ada cahaya sekilas di matanya. "Inikah sang nyonya?" tanyanya pelan. David menoleh pada Fiona dan memperkenalkannya, "Ini manajer Lin. Dia kembali dari Prancis bersamaku dan kuinstruksikan untuk mengembangkan bisnis perhiasan. Dia teman baik Williamson, sang desainer perhiasan yang terkenal itu." "Senang bertemu denganmu," sapa Fiona. "Nyonya terlalu berlebihan." Dipikirkannya sejenak sebelum diingatkannya, "Tuan, Nyonya besar sore tadi di sini dengan beberapa teman." Manajer Lin masih bingung karena tadi neneknya masih menggerutu mencarikan jodoh untuk cucunya ini.
Biarkan saja, aku akan kembali dalam beberapa hari, kata David dan pelan. Dilihatnya Fiona, kemudian mendapatkan isyarat, dia pun bangkit juga dan berjalan keluar. Namun baru saja hendak menghampiri mobil, tiba-tiba dua mobil mahal berhenti. Beberapa orang turun, semuanya berpakaian tuxedo hitam. Ada juga dua sosok lain di mobil depannya. Mereka adalah dua pria paruh baya yang begitu tidak asing, kelihatannya sedang memimpin pemeriksaan. Selagi bercakap-cakap, David dan Fiona berjalan mendekati arah mereka berdiri. Fiona keberatan untuk melangkah, namun sang pria memegangi tangannya di sisinya. Pria itu menatap David sesaat, kemudian pada Fiona cukup lama. Matanya yang tajam itu sempat membuat Fiona tidak nyaman. Dia terdiam sebentar sementara David terlihat mengepalkan tangannya. Dia mengangguk pelan pada pria yang di depannya itu sebagai salam, dan seketika menarik Fiona ke mobil. Sang pria paruh baya itu berputar dan melihat mereka. Fiona berjalan sambil mengangguk dan tersenyum ramah. Kemudian sang pria kembali berbalik dan melanjutkan diskusinya dengan rekan yang di sebelahnya itu. "Naiklah, kita pergi makan malam," kata David. "Dav, orang tadi itu?" Fiona bergumam dalam tanya, mengangkat alisnya selagi memandang orang tadi dari kejauhan. "Kau bisa melihatnya saat kita kembali ke rumah keluargaku dalam beberapa hari." David pun menyalakan mobil, menyelesaikan obrolannya. Fiona merasa ada yang sedikit aneh. "Kau mau pergi ke suatu tempat untuk makan malam?" tanya David. Fiona menggeleng tak lama kemudian. "Yang biasa aku kunjungi cukup jauh dari sini. Sudah larut juga, jadi ayo kita pulang. Mungkin masih ada bahan tersisa di kulkas cukup untuk membuat mie. Mie instan yang kumasak lumayan enak." Karena David melihatnya dengan aneh dan membuat dia malu, dirasakannya pipinya mulai hangat. "Aku mengerti. Istriku mencoba memasakkan mie instan untuk makan malam. Kuturuti keinginanmu dan memberimu kesempatan membuktikan diri. Akan aku temani nanti. Tapi kukira mie di rumah habis, ya." Fiona sadar tadi seharusnya menyebutkan salah satu restoran dan tidak akan membuat suasana secanggung ini. "Ada swalayan di sekitar villa," jawab David pelan. Fiona menarik nafas panjang dan menaruh tangan di jidatnya, menyesal. Setelah sekitar 40 menit, mereka membeli semua bahan di swalayan dan juga membeli buah-buahan sebelum mereka kembali ke rumah. Sudah gelap di saat mereka sampai di rumah. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Kemudian Fiona pergi ke dapur dengan semua belanjaannya tadi. Di dapur, Fiona mencuci tomat dan beberapa sayuran lain. Baru saja dia mau memotong sayuran, dia tiba-tiba mengendus aroma wangi dari belakangnya. Sepasang tangan dengan sigap memegangi pergelangan menghentikannya. "Masak sajalah dulu airnya, biar aku yang menyiapkan bahan-bahannya." Dengan jahil mencolek tangan Fiona yang diperban itu. Sedikit sakit sehingga dia mengernyit, dan dia pun menyingkirkan tangannya. David pun merogoh saku celananya dengan tangan lainnya, dan terlihatlah kilauan kecil. Fiona pun terkejut. Saat berikutnya sudah ada 2 cincin di genggamannya. Cincin untuk wanita memiliki bentuk bintang di atasnya dan penuh dengan berlian kecil. Sederhana namun elegan. Yang pria terlihat sama, namun bedanya tidak memiliki berlian di atasnya. Dengan lembut dipasangkannya cincin itu. Cincin itu pas di jari manis Fiona, sangat cocok. David tersenyum. Dia pun tertawa melihat Fiona yang begitu terkagum-kagum. "Seleraku kelihatannya lumayan juga." "Begitu pas, Nyonya. Jari manismu terlihat jauh lebih baik dengan sebuah cincin kawin melingkar." Setelah itu diserahkan yang satu lagi ke Fiona dan mengangkat tangan di hadapannya. Fiona tidak langsung mengambil cincin itu. Dia mengamati cincin yang dikenakan David tadi di jarinya. Matanya tampak bersinar. Desainnya cantik sekali, tapi berliannya kecil, membuatmu terlihat pelit. David terdiam, lalu tertawa lepas. "Kukira kau tidak suka menjadi orang kaya baru. Kalau mau, masih banyak cincin di Jewelry City Glory World. Kau tinggal pergi dan pilih saja." "Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu suka dengan perhiasan. Aku suka dengan yang ini," jawabnya manis sambil tersenyum. Setelah terdiam beberapa saat, diambilnya cincin yang satu lagi itu dari tangan David dan dikenakannya dengan sungguh-sungguh. Mengangkat kepala, dipandangnya mata suaminya yang seindah samudera itu. Matanya penuh dengan cinta dan penghargaan.
Perlahan diangkatnya tangannya dan tersenyum riang. Karena itu, aku akan mengingat momen ini selamanya. Terima kasih, Dav. Gadis yang betul-betul konyol namun mudah bahagia. David mengangguk pelan, kemudian mengusap dahi Fiona dan melihat cincin di tangannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Jangan dilepaskan ya." Tubuh Fiona terasa gemetar melihat tangannya lagi sebelum akhirnya menghela nafas. Cincin ini terlihat begitu indah sampai aku tidak akan pernah melepaskannya. Selama kau suka, ujar David lembut. Jadi kita pergi ke tempat tadi hanya untuk mengambil ini. Fiona tersadar. Aku khawatir cincinnya tidak cocok, tapi sepertinya aku berlebihan. Benar-benar cocok di tanganmu. David menarik tangannya kembali untuk mengagumi cincin itu. Fiona senang. Pasti, temanku selalu bilang tanganku ini hebat dan aku ini punya kecantikan alami yang cocok dengan semua perhiasan. Kecantikan alami? Kau? David melihatnya penuh tanya. Yalah, Fiona mengangguk tanpa keraguan. Istrinya ini memang benar-benar gadis yang konyol. Baiklah cukup, airnya masih dingin. Masalah atau kita tidak akan makan malam? Ujar David sambil mencubit pipi Fiona.